sama saja. Berarti kalau min itu negatif, berarti ke kiri ya. 1 ke 1, suku kedua, suku ketiga. Berarti hasilnya min 6. Halo sahabat matematika, berjumpa lagi di channel saya. Salam damai dan salam matematika. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan agar dapat beraktivitas dengan lancar. Terima kasih sudah datang di channel saya, di mana channel ini menyediakan berbagai macam pembelajaran, dan kali ini akan ditampilkan pembelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Baik sahabat matematika, kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang bilangan bulat, yakni kali ini kita akan membahas operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat matematika SMP kelas 7. Mari kita sebelum menyaksikan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita saksikan, kita tonton dapat memberikan manfaat bagi kita dan kita lebih memahami materi tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Teka-teki. Sebelum kita masuk ke operasi selanjutnya, selesaikanlah teka-teki berikut. Berapa puluh 7 dikali 9 agar hasilnya berapa? 120 berapa? Coba kita jawab. Pertanyaan di atas ditulis dengan perkalian perkalian bersusun seperti ini ya. Di 7 kan, kemudian dikali 9. Hasilnya itu berapa? 120 berapa? Berarti di tengah-tengah kan duanya. Kita selesaikan. 7 kali 9 berapa? Ya, 63. 3-nya kita masukkan di belakang 2 ya, belakang 2. 6-nya kita simpan. Kemudian 2 ditambah 3 itu berapa? 5 ya. Kemudian 9 dikurangi, kali ini nanti kali ke sini ya, 9 dikurangi 5 itu 4. Berarti kita masukkan di sini. Nah, silahkan cek. Ini cara yang cepat ya. Silahkan cek apakah benar. Kemudian 4 itu 42 itu dibagi 9 itu adalah 4, sisanya 6. Ini kan benar kan berarti ya. Ya, cek aja nanti. Kita tuliskan berarti 4-nya di sini. Jadi 49. Jadi 49 kali 9. Hasilnya 423. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita masuk kepada perkalian. Pengertian perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Contoh, 2 ditambah 2 ditambah 2 itu dapat ditulis 3 kali 2. Kenapa kok tidak 2 dikali 3? Sama apa beda? Hasilnya sama. 2 kali 3 itu hasilnya sama dengan 3 kali 2 juga. Tapi dalam pengertian ini ya, pengertian dalam membuat definisi ini adalah berbeda. 3 kali 2 itu dalam pengertian ini ya, perkalian ini ya, itu adalah berbeda. Kenapa seperti itu? Kita coba penjelasannya. Kenapa 2 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 3 kali 2? Kenapa tidak 2 dikali 3? Penjelasan. Pertama, pernahkah kalian sakit kemudian berobat dan minum obat? Jika pernah, coba cek tulisan resep yang diberikan dokter tersebut. Ya, biasanya tertulis 3
3 kali 1 atau 1 kali 1 atau 2 kali 1. Lalu apa artinya 3 kali 1? Ya, minum obat 3 kali dalam sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Artinya obat 3 ini kan diminum 1 kali pagi, 1 kali siang, dan 1 kali malam. Tidak diminum 3 obat dalam sekali minum kan, berarti bertahap. Apa artinya 3 kali 1 sama dengan pagi, siang, malam? Atau juga dapat ditulis tadi ya, 3 kali 1 itu artinya 1 ditambah 1 tambah 1. Kenapa kok tidak ditulis 3 kali 1 itu ditulis 3 saja? Karena sama. Ini adalah konsep yang berbeda. Ya, dalam pengertian definisi ini ya adalah konsep yang berbeda. Jadi apa ya, minum 3 obat sekali kan bisa bahaya ya. Nah, itu penjelasan logis ya, silahkan dipahami. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini 3 suku. 3 suku ini adalah kita tuliskan di depannya ya, 3 suku. Kita masuk ke garis bilangan ya. Kita berikan angka-angkanya, garis bilangannya. Kita berikan yang karena ini kelipatan 2, kita ambil kelipatan 2 saja untuk menghemat. 3 kali 2 berarti ada 2-nya itu sebanyak 3. Berarti yang pertama, suku yang pertama kedua, suku yang kedua keempat, suku yang ketiga ke-6. Berarti hasilnya adalah 6. Min 2 ditambah min 2 ditambah min 2 sama dengan, ini karena 3 suku ya, berarti 3 kali min 2. Sama saja, berarti kalau min itu negatif berarti ke kiri ya. 1 ke 1, suku kedua, suku ketiga, berarti hasilnya min 6. Tuliskan dalam bentuk perkalian. 5 ditambah 5 tambah sampai tambah 5. Ini adalah sampai 12 suku. Kita jawab 5 ditambah 5 tambah 5 tambah sampai dengan tambah 5 sebanyak 12 suku. Sama dengan kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Berarti karena ada 12 suku, berarti 12 dikali dengan 5. Ya, 12 ini diperoleh dari 12 suku. Jadi pertama adalah ingat ya berapa sukunya, kemudian baru dikali angkanya, nilainya ini ya. Jadi A ditambah A tambah A tambah titik sampai tambah A dengan N suku sama dengan N buah, yaitu berarti N dikali A. Latihan soal ketiga. Tuliskan dalam bentuk perkalian dan tentukan hasilnya. Dari yang pertama 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ya. Kita tuliskan soalnya. Kemudian ada berapa suku? Ada 4 suku. Ada 4 pengulangan dari angka 3 ya, berarti 4 kali 3 sama dengan 12 hasilnya ya. Kemudian min 4 tambah min 4 tambah min 4 tambah min 4, ada 4 suku atau 4 pengulangan, berarti 4 dikali min 4. 4 minnya dikeluarkan, 4 kali 4 16, berarti negatif 16. Soal yang ketiga, K tambah 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 K. Ada 8 pengulangan, berarti 8 dikali K sama dengan 8K ya. Kita lanjut. Nyatakanlah perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. Negatif 8 dikali 6. Jadi kalau seperti ini kan nggak bisa ya, 6-nya banyak negatif 8. Bagaimana hal sukunya negatif 8? Caranya
Ya, kita tukar 6-nya taruh di depan, kemudian negatif 8-nya ditaruh di belakang. Kita tukar seperti ini ya. Nah, ini berarti min 8-nya ada sebanyak 6 suku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru. Nah, sekarang yang ketiga, nyatakanlah dalam bentuk perkalian dan tentukan hasilnya. Negatif 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3. Kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan. Negatif 3 tambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3. Negatif 3-nya ada sebanyak 4 suku, berarti negatif 4 dikali negatif 3, hasilnya negatif 12. Sifat-sifat perkalian. Contoh, ubahlah menjadi sebuah perkalian sifat komutatif dan tentukan hasilnya. 2 dikali 4 dan 4 kali 2. Kita coba 2 kali 4 itu berarti 4 kali 2. Sama saja ya, berarti 2-nya ada sebanyak 4, hasilnya 8. Kemudian 4 kali 2 artinya 2 kali 4 juga, dan 4 ditambah 4 karena 4-nya sebanyak 2, hasilnya 8. Sama ya. Berarti sifat komutatif perkalian itu A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat komutatif perkalian. Nah, sedangkan sifat asosiatif perkalian itu A dikali B dikali C itu sama dengan A dikali dan kurung B dikali C. Seperti ini ya. Materi bilangan. Sifat perkalian sepertinya. Jadi kalau positif dikali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Dan yang ini sifat pembagiannya sama saja ya dengan sifat perkalian. Bisa dilihat, setelah pahami. Kalau tidak jelas silahkan boleh bertanya. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B tambah C, atau A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Ini artinya ketika ada bentuk seperti ini, artinya nih A dikali A ini miliknya B dan miliknya C. Berarti A dikali B lalu A dikali C. A dikali B ini ya, tulis A kali B lalu A dikali C. Yang warna hitam ini A kali B, yang warna biru ini ya, warna biru ini adalah A dikali C. Seperti itu ya. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan adalah A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikali B. Berarti A kali B, kemudian negatifnya atau pengurangannya ditulis di sini juga. Lalu A dikali C, tuliskan di sini. Atau seperti berikut ini, A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikurang C. A ini kan sama ini ya, A sama. Berarti dikeluarkan A-nya ini, dikeluarkan jadi satu ini. B, ini tulis B, pengurangan, tulis pengurangan, dan C. Ya. Jadi seperti itu ya. Contoh, dengan merubah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, A dikali dalam kurung B dikurang C menjadi dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Selesaikan soal berikut. Ada 4 soal, kita coba ya. Kita coba
yang A. 4 kali 24 dikurang 4 dikali dalam kurung 25 dikurang 8. Ini harusnya ada kurung ya. 4 dikali 25, kemudian dikurang ya, kurangnya tetap 4 dikali 8. 4 kali 25 100 dikurang 4 kali 8 32. 100 dikurangi 32 68. Itu yang nomor yang B ya. Saya berikan cepat saja ya. Sama saja. Sekarang yang C. Saya jelaskan 64 dikurang 10 dikali 5. Ingat tadi ya, berarti 64 dikali 5 dikurang 10 dikali 5. 64 kali 5 adalah 320 dikurang 10 dikali 5 sama dengan 50. Jadi 320 dikurang 50 sama dengan 270. Itu yang D, silahkan dicoba sendiri ya. Kita lanjut saja. Contoh, dengan menggunakan sifat distributif hitunglah, ada 4 soal. Kita bahas satu soal saja ya, yang A saja ya, yang lainnya silahkan dicoba sendiri. 13 dikali 12 dikurangi 13 dikali 11. Berarti, nah ini berarti kan 13-nya sama nih ya, berarti 13-nya dikeluarkan. Kemudian tersisa 12 dikurangi 11. Berarti 13 dikali 12 dikurangi 11, 1. 13 kali 1. Nah ini cara ini adalah untuk mempermudah kita dalam menghitung. Daripada kita menghitung 13 kali 12 berapa, pakai perkalian disusun misalkan, terus dikurang 13 kali 11 pakai perkalian susun, kan lama. Jadi pakai cara seperti ini ya, agar untuk mempermudah kita dalam menghitung. 13 kali 1 13 ya, seperti itu ya. Ini juga sama aja yang B. Nah kan lebih mudah ya, seperti itu. Kita lanjut saja yang C dan D, silahkan dicoba sendiri. Kita masuk soal tugas yang keempat. Soal 1. Tuliskan dalam bentuk perkalian dari 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Kita masuk soal yang kedua. Nyatakanlah perkalian negatif 3 dikali 4 dalam bentuk penjumlahan berulang. Kita masuk soal yang ketiga. Dengan merubah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan A dikali dalam kurung B dikurang C menjadi dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C, selesaikan soal berikut. 7 dikali dalam kurung 8 dikurang 9. Kita masuk soal yang keempat. Dengan menggunakan sifat distributif hitunglah dalam kurung 7 dikali 22 dikurang dalam kurung 7 dikali 21. Pembagian. Pembagian adalah kebalikan perkalian. Contoh, 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka ketika 8 dikurang 2 itu sama dengan 4. Begitu juga dengan 8 dibagi 4 itu hasilnya pasti 2. Jika negatif 5 dikali 3 sama dengan 15, sama saja. Negatif 15 dibagi negatif 5 hasilnya 3. Dan negatif 15 dibagi 3 hasilnya pasti min 5. A dikali 4 sama dengan 12. Maka 12 dibagi 4 itu hasilnya A. A itu berapa? Ya 12 bagi 4 kan 3. Berarti A-nya 3. Nah, begitu juga dengan B seperti ini ya. C ini juga sama saja ya, bisa dilihat, pahami. Kesimpulan, jika A, B, dan C 3 bilangan dan A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B dan B itu sama dengan C dibagi dengan A. Cara membagi ke bawah
atau dalam bahasa keseharian kita namakan porogapit ya, kita beri nama porogapit. Contoh, berapakah 6.328 dibagi dengan 7? Pertama kita tulis seperti ini dulu, kemudian 6 dibagi 7 nggak bisa kan ya, terus lalu bagaimana? Kita tuliskan 0 ya, kemudian 0 kali 7 0 kan, dikurangi 6 dikurangi 0 sama dengan 6 kan, tiganya ya, tiganya kita turunkan, 63 dibagi 7 hasilnya 9. Lalu 9 dikali dengan 7 hasilnya 63. 63 dikurangi 63 hasilnya 0. Kemudian kita ngambil ya 2, masih nggak bisa ya, kita berikan 0 karena 2 dibagi 7 nggak bisa, jadi diberikan 0. Lalu 8 kalau dikali ya 0 dikurangi 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Lalu 8 diturunkan, 28 bagi 7 4 kali 7 28. 28 dikurangi 28 0 ya, jadi hasilnya adalah 904. 6.328 dibagi 7 hasilnya 904. Nolnya yang depan nggak perlu ditulis ya. Rangkuman. Jika bilangan yang dibagi dan yang membagi berbeda tanda, maka hasilnya adalah negatif. Contoh, 24 dibagi negatif 8 hasilnya negatif 3. Dan nomor 2 bisa dibaca. Jika bilangan yang dibagi dan yang membagi sama tanda, maka hasilnya adalah positif. Contohnya itu ya. Ini positif, ini sama-sama negatif juga positif. Setiap bilangan dikali 1 hasilnya adalah bilangan itu juga. Maka pada pembagian dengan 1 hasilnya juga bilangan itu tetap. Contohnya 5 kali 1 kan hasilnya 5. Kalau 5 bagi 1 ya 5 kan tetap. Seperti itu contohnya ya. Kemudian suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang sama, hasilnya selalu 1. Contoh, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Berarti setiap bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya pasti semuanya 1. Setiap bilangan dikali 0 hasilnya selalu 0. Maka 0 dibagi suatu bilangan hasilnya selalu 0. Contoh, 7 kali 0 sama dengan 0. 0 bagi 7 ya 0. Suatu bilangan dibagi dengan 0 adalah tidak terdefinisi. Saat 7 bagi 0 tidak ada jawabannya ya. Sebab tidak ada yang bilangan yang dikali 0 hasilnya 7 atau A ya. Hitunglah. Nah, ini ada soal, ada 6 soal ya, silahkan dicoba. Kita jelaskan yang soal yang pertama. Min 25 dibagi 5 sama dengan negatif 5. Kalau 42 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 7. Dan seterusnya ya, silahkan dicoba sendiri ya. Pakai sifat ini, sifat tanda pembagian diingat-ingat ini ya. Kita lanjut. Kita masuk soal tugas yang kelima. Soal 1. Hitunglah 2749 dibagi 7 dengan cara porogapit. Soal yang kedua. 32 dibagi negatif 2 sama dengan. Soal yang ketiga. 270 dibagi negatif 2 dibagi 5 sama dengan.
Soal yang keempat, coba cek hasil dari 24 dibagi dalam kurung 8 dibagi 2 dengan dalam kurung 24 dibagi 8 lalu dibagi 2. Apakah sama? Berikan alasan. Operasi campuran bilangan bulat, kita masuk materi baru ya. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah kerjakan terlebih dahulu operasi yang berada pada dalam kurung. Simbolnya seperti ini ya, buka kurung ya. Yang kedua adalah kerjakan bentuk pangkat dan akarnya dulu. Lalu kerjakan operasi bagi, lalu kali. Dan baru kerjakan operasi pengurangan lalu penjumlahan. Kita masuk ke contoh. 70 dikurang 52 dibagi negatif 2 ditambah 8 dikurang dalam kurung 4 dikali 5. Berarti yang kita operasikan dulu adalah yang dalam kurungnya ini ya. Berarti kita ini tuliskan tetap, baru ini yang berubah ya. 4 kali 5 sama dengan 20. Lalu mana lagi yang akan dikerjakan? Ya, operasi pembagian ini ya. Pembagian yang kita dahulukan. Berarti 52 dibagi negatif 2 sama dengan 2 min negatif 26. Ini tetap ya, tulis ya. Kemudian mana lagi yang akan kita operasikan? Ya, pengurangan ini. 8 dikurangi 20. Hasilnya negatif 12. Ini tetap ditulis ya, ini tetap ditulis. Baru sekarang adalah ya, kita operasikan ini lagi yang pengurangan ya. 26 dikurangi 12 sama dengan 14. Baru 70 ditambah 14, hasilnya 84. Tugas soal 6. Kita masuk soal yang pertama. 1 dikurang 5 dikali negatif 2 sama dengan. Soal yang kedua, 40 dikurang 12 dibagi 3 ditambah 10 dikurang 5 dalam kurung 5 dikali 4. Kita masuk soal yang ketiga. Negatif 15 ditambah 32 dikali 2 dikurang negatif 8 dibagi 2. Kita masuk soal yang keempat. 20 dikurang 10 ditambah 20 dibagi 2 dikali 4 sama dengan. Baik, demikianlah materi dan soal yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Kemudian jika kalian ada hal yang kurang dimengerti, silahkan boleh tanyakan ataupun boleh menuliskan di kolom komentar. Ketika nanti saya buka, saya akan memberikan penjelasan. Sekian, terima kasih, salam damai dan salam matematika.